tentunya yang pro adalah orang-orang yang suka, sedangkan yang kontra tentunya yang tidak suka. Tetapi kita sebagai warga negara Indonesia, sebagai warga yang mempunyai ideologi Pancasila, apalagi kita sebagai umat Islam, tentunya persoalan yang ada dalam kehidupan kita, baik itu menyangkut muamalah, muasyarah, ini tentunya bukan hanya didasarkan suka atau tidak suka, tetapi kita harus betul-betul berlandaskan dasar hukum kita, yaitu Al-Quran, Sunnah, dan lain-lain. Kita sama-sama tahu bahwa dengan munculnya persoalan Sonhor pada saat ini, bukan hanya orang-orang awam saja yang berkomentar. Justru yang sangat kami sayangkan, beberapa waktu yang lalu ada seorang ustadz, seorang muballigh, dia menyampaikan di muka umum, di atas pentas pada waktu pengajian, bahwa dasar sesuatu yang diharamkan itu hanya urusan sesuatu yang diuntal saja, kan begitu. Jadi karena Sonhor ini bukan sesuatu yang diuntal, wah, dia tetap ini halal ini. Kalau ini bukan domain kami untuk menentukan halal haram, ini ada organisasi sendiri yang bisa menfatwakan ini halal atau haram. Jadi apalagi kami sebagai lembaga DPRD ini hanya sebagai lembaga pengawas, sebagai fasilitator pada hari ini. Tentunya kami tidak mungkin mengeluarkan fatwa bahwa ini halal, bahwa ini haram. Tentunya ada lembaga yang khusus, ada lembaga yang memang lebih pas untuk menyampaikan fatwa halal dan haram. Mohon maaf, ini adik-adik Ustadz, ini adik-adik magang ini ketepatan dari Medan, Ustadz. Jadi bahasanya pun biasanya salamnya pakai salam khoras, bukan khorak. Dan mereka ini semuanya non-muslim, Ustadz. Tetapi karena kita ini adalah termasuk orang yang sangat toleransi, sehingga kita bisa bersaudara dengan mereka juga. Mungkin ini sebagai bentuk ukhuwah watoniyah kita. Tapi saya kapan hari sempat bisik-bisik ke teman, ke mereka ini, gimana Pak jadi orang Jember saja, tapi syaratnya harus jadi muslim, gitu saya. Nah, ini senyum-senyum. Nah, makanya mungkin dari MUI ini juga ada fatwa khusus juga nanti. Harapan saya seperti itu. Ini senyumnya sudah beda, ini senyum. Jadi bapak-bapak dan ibu sekalian yang sangat kami hormati, kami bukan untuk menjustis nanti. Kita sama-sama sudah dengar bagaimana Polda Jatim, bagaimana Polres tentang Sonhor ini memang jelas-jelas sudah ada larangan. Tetapi justru yang menjadi pertanyaan kami, setelah adanya larangan, ini konsekuensinya apa? Nah, ini kan menjadi pertanyaan kita juga. Sebenarnya kami di DPRD ini sebagai lembaga pengawas, tentunya kita kepingin pada akhirnya nanti ketika fatwa ini sudah dikeluarkan, ini memang harus diikuti dengan konsekuensi yang ada di masyarakat. Apa langkah-langkah pemerintah? Ini tentunya kami juga kepingin duduk bersama nanti dengan Forkopimda. Tidak bisa serta-merta setelah ada fatwa halal haram, setelah itu justru akan menjadi perpecahan di masyarakat. Saya tidak ingin seperti itu. Yang saya khawatirkan, kalau ini diteruskan Bapak sekalian, kita tahu kezaliman, kebatilan kalau diterus-teruskan tanpa ada yang mencegah, akhirnya ini dianggap suatu kebiasaan. Sehingga kalau sudah dianggap biasa, orang itu sudah tidak ada beban. Apakah ini halal, apakah ini haram, mereka melakukan ini seakan-akan sudah tidak ada beban. Padahal sudah jelas dalam agama kita,
apalagi sampai terjadi gesekan. Ini yang betul-betul kami harapkan. Saya kepingin Jember ini tetap kondusif. Tetapi kondusif ini dalam arti ayo kita sama-sama menghargai. Kalau memang ini halal, monggo tetap dihalalkan. Tetapi kalau memang ini haram, ayo kita semua harus sama-sama menyadari. Jangan nafsunya yang dikedepankan, jangan egonya yang dikedepankan, apalagi kalau sudah berbicara urusan perut misalnya. Contoh, ini saya menganalogikan. Saya pernah dulu Ustaz Haris mendengarkan panjenengan di radio, kalau tidak salah Prosalina. Sampai hari ini cekak kepada pikiran saya itu, kepada otak saya itu cekak kata orang muda itu. Apa itu? Yaitu beliau ini menyampaikan tentang mengamalkan agama harus kafah dan juga harus betul-betul betul-betul menyatu antara iman, Islam dan ihsan. Saya ingat betul pada waktu itu. Sampai beliau menganalogikan terkait masalah poligami. Nah, kalau urusan poligami ini saya langsung ingat. Ingat betul. Beliau itu mengartikan bahwa poligami itu tidak bisa hanya dilakukan oleh seseorang berdasarkan tauhid saja, berdasarkan syariat saja, tetapi akhlak atau ihsan itu juga harus dipegang. Jadi integral. Iman, Islam, ihsan itu kata beliau itu integral. Nah, sampai beliau itu menyampaikan kalau nikah sirri tanpa sepengetahuan istri tua sah, tapi dampak konsekuensi logis, konsekuensi psikis dan konsekuensi yuridis itu akan ada. Saya ingat betul Ustaz pada waktu itu Ustaz. Ingat ya, karena kalau urusan poligami itu ingat saya. Jadi wah, akhirnya tidak berani kita. Sembunyi-sembunyi tidak berani, harus menyampaikan pada keluarga. Tapi setelah izin sama keluarga, tidak ada Pak. Istri yang membolehkan suaminya nikah lagi itu tidak ada. Ini saya terbawa sudah dengan fatwanya Ustaz Haris. Akhirnya saya tidak berani. Tidak berani sembunyi-sembunyi. Ini sekedar analogi saja. Artinya ayo kita sama-sama memahami bahwa memang pengamalan agama ini nggak boleh sepotong-sepotong. Saya kira itu sekedar mukadimah dari kami. Sekarang kami ingin mendengarkan langsung dari Kiai Haris untuk menjelaskan apa yang selama ini atau akhir-akhir ini menjadi polemik di Kabupaten Jember. Monggo waktu kami persilahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Yang terhormat teman-teman dari Komisi
patut untuk kemudian ditindaklanjuti, patut untuk kemudian diseriusi. Apalagi kemudian kita juga paham ada suara-suara dengan volume tertentu yang memungkinkan diterima secara normal oleh pendengar manusia. Ada juga yang pada akhirnya kalau seandainya kemudian misalnya suara dengan volume tertentu itu kemudian misalnya didengar oleh manusia, itu apakah yang suka songhor atau tidak, itu membahayakan. Yaitu batasannya sampai 85 desibel. Kebetulan kami punya alat ukurnya. Jadi ketika kemudian kita datang ke tempat-tempat tertentu itu kita punya balat. Di bawah apa enggak? Betul, di bawah ya. Jadi kami punya alat ukur. Namanya, ya nanti bisa dijelaskan itu. Apa? Sound meter gitu. Jadi kita datang, ketika kemudian ada songhor di situ ditampilkan, kita datang, kemudian kita ukur itu, ternyata rata-rata di atas ambang batas normal yang memungkinkan diterima oleh telinga manusia. Apakah itu yang suka atau yang tidak suka? Kemudian setelah itu virallah LBM dari besuk. Kemudian karena viral, yang di situ pro kontra, ada yang sampai membuli para kiai dan seterusnya. Akhirnya ada orang dari Kediri, Pak, ini cerita Asbabul Wurudnya gitu ya. Itu melaporkan minta fatwa secara khusus di MUI Jawa Timur. Nah kebetulan saya itu adalah di samping di sini menjadi pengurus harian di MUI Jember, juga anggota resmi dari Komisi Fatwa MUI Jawa Timur. Sehingga proses pada tanggal 9 Juli itu saya ikut, mulai dari awal sampai akhir itu ikut. Jadi di situ itu didatangkan dalam satu forum sesi pertama itu Mas Brewo didatangkan, Mas David didatangkan dan seterusnya, juga peminta fatwa yang di situ itu sampai membubuhkan tanda tangan sekitar 800 lebih orang yang menolak songhor gitu juga disertakan di situ, tapi yang perwakilan saja. Itu begitu. Nah, pada saat itu sesi itu kemudian terjadilah diskusi, kemudian salah satu yang kemudian diundang adalah pakar masalah kebisingan. Yaitu di sini saya kopikan ini karena sangat penting menurut saya. Karena kalau seandainya ini kemudian kita langgar, maka bangsa kita akan menjadi bangsa primitif karena menolak ilmu pengetahuan. Mohon maaf, bangsa yang maju, panjenengan lihat apakah itu Persia, Yunani, macam-macam, silahkan. Mereka mampu membumbung tinggi luar biasa, membuat legasi yang luar biasa itu karena peduli pada ilmu pengetahuan. Jadi akhirnya dengan adanya ini, kami dari MUI itu sikapnya kekeh. Ya, ini harus disuarakan karena judulnya saja begini, Pak, bahaya songhor, ketulian dan kematian. Ini seorang Profesor Dr. Nyilo Purnami, dokter spesialis THT dan seterusnya, banyak lah. Ini adalah dosen di UNER dan juga salah satu direktur ya di Dr. Sutomo. Karena demikian akhirnya kami makin kekeh untuk kemudian misalnya minta audiensi kepada Polres, dan itu kemudian sudah dilaksanakan tanggal berapa kemarin di Polresnya? Ya pokoknya 2, 3, 4 hari yang lalu ya, tidak dalam 1 minggu ini. Kemudian kami juga bersurat kepada DPRD dan alhamdulillah sekarang direspon. Kemudian kami juga bersurat kepada Gus Fawaid, sampai sekarang masih belum direspon. Jadi kami proporsional bahwa kami bukan merupakan penentu kebijakan, kami hanya mendorong agar bangsa ini menggunakan objektivitas, menggunakan ilmu dalam rangka berkebijakan. Jangan sampai kemudian negara yang secara mental menurut saya sekarang itu sudah agak sakit gitu ya. Dimana korupsi itu udah kemarin Pertamina yang dioplos itu, sekarang beras sekarang. Kemudian di pendidikan juga ada masalah yang laptop itu, semuanya korupsi. Masa mentalnya sudah sakit, ini jasadnya, jasmaninya juga mau disakitkan juga. Maka ini yang kemudian menurut saya harus diseriusi. Mohon maaf ya, karena kalau seandainya kita sebagai bangsa itu sudah tidak lagi peduli, tidak menjadikan ilmu pengetahuan sebagai pegangan, itu maka akan berakhir, maka kita akan menjadi bangsa yang terbelakang dan seterusnya. Itu seperti itu. Kalau seandainya kita ngomong tentang fatwa, sebenarnya ada
seandainya tidak ada dan itu bisa ditiadakan yang namanya ilat itu, maka hukum haram menjadi tidak ada. Secara umum ilatnya itu dua, ya, secara umum itu. Yang pertama terkait dengan kemaksiatan, itu secara umum begitu. Jadi di situ itu kalau temuan kami itu ada minum-minuman keras, kemudian ada laki-laki perempuan yang ikhtilat, yang campur, kemudian kadang-kadang pakaiannya itu sudah tidak lagi sopan, kemudian juga ada tawuran, itu adalah kemaksiatan. Itu ilatul hukmi yang pertama. Jadi kalau seandainya kemudian sonhor mampu menampilkan bahwa di situ itu tidak ada minuman keras, kemudian tidak ada ikhtilat, ya, tidak ada ikhtilat percampuran antara laki-laki perempuan, juga tidak ada di situ tawuran dan tentu memungkinkan untuk kemudian dimubahkan, memungkinkan untuk diperbolehkan. Catatannya itu dari aspek kemaksiatannya itu harus dihilangkan. Nah, unsur yang kedua ini adalah doror. Unsur yang kedua itu adalah tidak menyakiti orang lain. Nah, siapa yang bisa menentukan bahwa ini adalah tidak, ini adalah doror? Pakar di bidangnya. Dan ini adalah temuan ilmu pengetahuan bahwa WHO sudah menegaskan ketika suara itu sudah melampaui 85 desibel, itu apakah kita suka atau tidak, itu membahayakan. Nah, kalau seandainya sonhor itu kemudian misalnya, ini kan ilatul hukmi itu kemudian dihilangkan, pertunjukan sonhor itu di bawah 85 desibel misalnya, dan di situ dipastikan tidak ada kemaksiatan, ya maka hukumnya menjadi boleh. Oleh karena demikian itu terangkum. Oleh sebab itu ini tolong untuk kemudian dipelajari. Jadi kita tidak pokoknya haram, itu tidak. Keharaman ini dengan menggunakan alasan hukum yang kalau seandainya alasan hukum itu kemudian dihilangkan, yang kalau seandainya kemudian kita bagi menjadi dua itu, alatan di situ ada talazum, ada keniscayaan. Ketika itu diselenggarakan, itu mesti ada unsur ini yang kita saksikan, fenomena dan fakta yang terjadi di lapangan. Itu coba dihilangkan misalnya. Nggak ada yang namanya minum-minuman, nggak ada yang namanya perkelahian, nggak ada yang namanya ikhtilat laki-laki perempuan yang pakaiannya tidak senonoh dan seterusnya. Itu kalau seandainya itu tidak ada, salah satu ilat sudah bisa dihilangkan. Lah, desibelnya ini, padahal kenapa kok kemudian misalnya disebut sebagai sonhor, itu lebih disebabkan karena bisa menghorek misalnya. Jadi bangga kalau seandainya kaca itu pecah, katanya begitu. Dan saya tanya di forum pada waktu tanggal 9 Juli itu pada pemilih itu, mohon maaf, apakah kabar di luaran kemudian di medsos bahwa yang namanya kaca itu pecah, kemudian genteng itu bisa jatuh, itu hoax? Apakah nyata? Jawabannya adalah nyata. Itu yang menjawab itu insya Allah Mas David itu yang dari Malang itu yang menjawab. Karena saya pribadi yang tanya itu pada saat sesi presentasi yang Profesor Doktor ini muncul itu seperti itu. Itu seperti itu. Jadi akhirnya kami mendesak kepada para pihak yang ada di sini, ayo coba rasional. Kalau seandainya masih belum menemukan misalnya, saya pikir ini sudah muttafaq alaih. Kalau seandainya dalam bahasa usul fikih mungkin ditingkatkan bukan hanya muttafaq alaih, tapi mujma' alaih. Ijma' di kalangan pakar sepakat semuanya bahwa desibel yang memungkinkan untuk diterima secara normal itu sekian, tidak membahayakan. Kalau seandainya lebih dari itu dengan batas durasi yang sudah ditentukan, di sini ada datanya. Datanya itu adalah kira-kira di halaman berapa ini? Saya sampai terkesan itu, Pak. Ini harus disuarakan. Datanya itu adalah ambang dengar yang aman, gitu ya. Kalau intensitasnya 85 desibel itu seseorang, ini halamannya ya ini Pak, yang ambang dengar yang aman itu cuma 8 jam. Kalau naik menjadi 4 jam, naik lagi 91 menjadi 2 jam, 94 itu menjadi 1 jam, 97 itu menjadi 30 menit, 100 desibel itu menjadi 15 menit, 103 desibel itu menjadi 7,5 menit. Kalau seandainya 121 desibel itu cuma 7,03 detik kemampuan mendengarnya manusia. Ya, saya bingung ya, kalau seandainya kemudian misalnya temuan dari pakar ilmu pengetahuan yang sampai sekarang tidak ada yang membantah itu kemudian kita tolak. Alasannya adalah nanti bisa mungkin ya data-data lapangan bisa ditampilkan ya. Ya
karantina, di kerangkeng dalam tempat tertentu, kemudian disetelah yang namanya volume desibel itu sekian, sampai pada batas tertentu, akhirnya ada yang kletek, meninggal dunia. Itu begitu, meninggal dunia. Itu. Jadi yakin sekali profesor ini, dan bahkan banyak juga karena beliaunya itu adalah merupakan dokter juga, yakin sekali bahwa ini adalah yang ilmiah. Karena demikian maka harus diperdengarkan, harus disuarakan, harus diinformasikan kepada banyak masyarakat. Saya sekarang kampanyenya Pak, di setiap pengajian, sudahlah jangan putrani jenengan ayu, putrani jenengan itu ganteng. Ojo sampai katanya dokter ini pada akhirnya akan muncul generasi H, bukan generasi Z. Apa generasi Z itu? Generasi yang kalau ngomong itu mesti ngomong hah? Itu budek Pak. Itu begitu. Generasi H. Coba sampai katanya itu kalau seandainya ini terdengar, itu biayanya itu sampai kalau seandainya hanya terganggu. Jadi menggambarkan. Jadi seperti frekuensi radio itu, telinga itu katanya. Itu malah saya sangat tersesat. Kalau jenengan kan poligami ya, kalau tadi terkesan ini masalah pendengaran itu saya sangat terkesan. Jadi volume di telinga itu seperti frekuensi radio. Kadang-kadang yang pertama yang mohon maaf, stasiun tertentu mungkin Akbar yang rusak, mungkin Prosalina yang rusak, terus yang rusak. Tidak kemudian misalnya yang dimaksud dengan pengaruh itu adalah langsung budek itu enggak. Jadi dalam durasi waktu sekian tahun baru terus menurun. Karena demikian maka menganggap saya serius. Saya harus menginformasikan. Silahkan illatul hukmi dari soundwork itu dihilangkan, baru kita terima. Tapi kalau seandainya kita datang misalnya di situ itu desibelnya sekian, oh itu apakah kemudian yang senang atau yang tidak senang itu terdampak. Karena suara itu ternyata Pak, mohon maaf saya agak sedikit terkesan benar itu. Ternyata tidak hanya bisa didengar oleh telinga kita. Suara itu bisa didengar juga, berpengaruh pada dada, berpengaruh pada jantung. Karena demikian meskipun kita sudah menutup, dan menutup itu efektifnya hanya disumban cuma 10%-an. Selanjutnya tetap berpengaruh. Sampai mengibaratkan begini, lah iya Pak, ini kan tipis katanya profesor perempuan itu Pak. Kalau kaca saja pecah, kalau genteng saja runtuh, gitu ya. Apalagi telinga, gitu ya. Jadi saya sekarang itu murid-murid saya itu saya beri pencerahan. Ojo sampai ono sandingi soundwork ketika ada soundwork. Apa sebabnya? Apakah panjenengan itu adalah langsung berdampak atau tidak? Gitu ya. Itu pada akhirnya akan ada turun. Dan pada waktu itu, tapi di sini tidak disebutkan, tingkat kebisingan ini diatur Pak. Sebuah perusahaan yang di situ tenaga kerjanya luar biasa banyak, itu bisa ditutup kalau seandainya tidak bisa menanggulangi tingkat kebisingan yang ada di situ. Itu mungkin Pak Holili bisa menjelaskan. Tapi saya mendengarkan langsung dari itu. Jangankan hanya misalnya klaim di situ akan ada misalnya UMKM itu bergerak macam-macam. Ini perusahaan yang setiap bulan itu memberi gaji Pak, memberi gaji. Di situ ribuan tenaga kerjanya, tapi tingkat kebisingan itu kemudian setelah diteliti atau setelah diukur itu ternyata kok pendengaran tenaga kerjanya itu makin turun, itu bisa ditutup. Karena demikian panjenengan setelah ini harus mengambil peranan penting, karena panjenengan itu wakil kami tidak bisa apa-apa ya. Jadi panjenengan bagian dari legislatif yang memungkinkan untuk kemudian mendorong bagaimana aturan-aturan ini supaya tegas dan seterusnya. Lagi-lagi saya katakan, kita ini cuma menegaskan karena fatwa dari MUI Jember itu tidak ada. Karena fatwa yang komprehensif itu sudah ada ini. Nanti kalau seandainya teman, tapi dari share-sharean itu sudah kemana-mana kok ini. Ya, itu ternyata saya bacakan Pak. Saya bacakan fatwanya itu untuk kemudian bisa bahwa kami itu tidak pokok haram, itu tidak pokok haram. Halaman kira itu.
kemajuan teknologi audio digital dalam kegiatan sosial, budaya, dan lain-lain merupakan sesuatu yang positif. Sejak awal sudah mengatakan begitu. Halaman 15, Fatwa MUI. Memanfaatkan kemajuan teknologi audio digital dalam kegiatan sosial, budaya, dan lain-lain merupakan sesuatu yang positif selama tidak bertentangan dengan perundang-undangan dan tidak menyalahi prinsip-prinsip syariah. Poin kedua, ketentuan hukum. Setiap individu memiliki hak berekspresi selama tidak mengganggu hak asasi orang lain. Ketentuan hukum yang ketiga, penggunaan soundboard dengan intensitas suara, ini ilatnya pakai suara, melebihi batas wajar tertera dalam konsideran sehingga dapat mengganggu dan membahayakan kesehatan dan atau merusak fasilitas umum atau barang milik orang lain, memutar musik diiringi joget-joget pria wanita, nah ini yang kemaksiatan, dengan membuka aurat dan kemungkaran lain, baik dilokalisir, ya, baik dilokalisir, kadang-kadang itu dalam lapangan tertentu, ya, dalam tempat tertentu, pada tempat tertentu, maupun dibawa berkeliling pemukiman warga, hukumnya haram. Ya. Yang keempat, ini yang tadi saya katakan, ya, penggunaan soundboard dengan intensitas suara secara wajar untuk berbagai kegiatan positif seperti resepsi pernikahan, pengajian, sholawatan, dan lain-lain, serta steril dari hal-hal yang diharamkan, hukumnya boleh. Niki ada konsideran itu, hukumnya boleh. Kalau seandainya illatul hukminya dihilangkan, suaranya itu diturunkan desibelnya, kemudian di situ tidak ada ikhtilat, tidak ada pakaian dan seterusnya, hukumnya boleh. Ini ketentuan MUI ini. Kemudian battle sound, nah, karena kalau battle sound ini kan pasti gede-gedean ya, karena tanding sound kan gitu ya. Ini katakan, atau adu sound yang dipastikan menimbulkan madharat, yaitu kebisingan melebihi ambang batas dan berpotensi tabdzir dan idha'atul mal atau menyia-nyiakan harta, hukumnya haram secara mutlak. Yang keempat, penggunaan soundboard dengan intensitas suara melebihi batas wajar yang mengakibatkan dampak kerugian terhadap pihak lain, wajib dilakukan penggantian. Jadi kaca pecah itu harus diganti oleh yang melaksanakan itu, genteng dan seterusnya itu. Jadi saya tegaskan lagi, ilmu pengetahuan sudah menegaskan seperti ini. Bangsa yang maju adalah bangsa yang peduli dan menggunakan ilmu pengetahuan sebagai pegangan dalam rangka memutuskan hukum. Oleh sebab itu, tolong untuk kemudian masalah ini untuk diselesaikan secara arif dan seterusnya, dan jangan sampai meninggalkan ilmu pengetahuan. Mungkin itu ya dari saya yang bisa saya sampaikan. Mungkin dari teman-teman yang lain, ini ada ketua timnya juga, mungkin Ustadz yang lain yang memiliki data untuk kemudian menjadikan teman-teman di DPRD itu untuk memberikan atau memiliki wawasan yang lebih lengkap tentang masalah soundboard itu, dipersilahkan. Mungkin dari saya kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ketua MUI Kabupaten Jember yang telah menyampaikan secara jelas gamblang kepada kita. Jadi artinya di sini ini sebenarnya kalau kita mencari solusi sudah gampang sebenarnya, karena tadi fatwa haram itu illatul hukminya itu kan ada dua tadi. Yang pertama kemaksiatan, yang kedua ini sudah jelas. Seandainya kedua-duanya ini dihilangkan, illatul hukminya ini saya kira tidak ada persoalan. Ini sebenarnya sudah ada. Mohon maaf para bapak sekalian, saya tadi sebelum berangkat sempat telepon teman yang di Jombang. Di Jombang ini sudah DPRD-nya dengan Forkopimda ini sudah sepakat, termasuk dengan Polres, itu adanya pembatasan soundboard. Jadi pembatasan tadi itu dibolehkan menghilangkan yang tadi illatul hukminya ini. Memang pernah saya pada waktu di Gunung Emas, saya itu lewat di pertigaan itu ada soundboard. Saya itu lewat dalam mobil, kaca itu bergetar. Saya tuh nyampe rumah hampir seperti mau pingsan. Saya tanya, kenapa saya ini? Telinga saya enggak, cuma dada. Dada. Jadi mungkin nanti masalah seperti ini, masalah ini tidak bisa kita selesaikan hari ini. Tentunya kami juga akan
sampaikan kepada masyarakat. Katanya Ustaz tadi, agar persoalan ini jangan sampai justru memperkeruh persoalan di kan itu. Tapi memang jelas sudah. Ya saya sendiri secara pribadi yang mohon maaf, ketika melihat Sonhorek itu, kita melihat sekarang itu ketika pawai tidak seperti dulu. Kalau dulu kan ada Pak Sakera, ada Bu Marlena, kan macam-macam. Sekarang itu ngejajah katanya, yang begini-begini. Terus pakaiannya kan luar biasa. Kita tahu nih Mas Aryudi, tahu nih horek juga nakutan dewa dan mohon maaf ini. Oke ya, saya kira seperti itu dulu dari kami. Monggo mungkin ada tambahan dari pihak MUI, kami aturkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati para pimpinan DPRD Jember dari Komisi A, yang juga saya hormati rekan-rekan dari MUI Jember dan juga rekan-rekan wartawan. Sebenarnya tadi dari Ketua Umum sudah banyak ya, sudah lengkap. Saya ingin nambah lagi 3 poin yang barangkali bisa menambah alasan kita kenapa kok penolakan ini terhadap Sonhorek ini harus dilakukan. Yaitu pertama adalah Sonhorek ini tidak dimainkan di tempat yang kosong. Artinya dia selalu berada di tempat keramaian, di tempat-tempat publik, di dekat rumah, pemukiman dan seterusnya, yang itu tidak akan semua orang suka. Ya, karena pengalaman yang seperti disampaikan Bapak pimpinan tadi itu juga dialami oleh banyak orang. Jadi, dan ini karena ini suara sifatnya, bukan hanya sekedar pertunjukan, kita nggak bisa nolak. Suara itu tetap masuk. Dan apalagi ini tidak bisa dicegah, ditutup itu tidak bisa, karena horeg itu terasa, bukan terdengar. Jadi terdengar iya, tetapi di blok itu nggak bisa, karena wujud horeg itu getaran, dan getaran itu terasa. Karena itu pasti merugikan orang yang tidak mau menolak. Nah, seandainya pun, poin kedua, seandainya pun orang itu suka, nah ini yang sering dibuat alasan, lah orang yang suka, orangnya ngundang kok, orangnya urunan mau. Nah, ketika orangnya suka, tetapi ini menimbulkan doror, apakah suka terhadap hal yang menimbulkan bahaya bisa dilegalkan? Jadi maupun orangnya suka, ya tetap, kalau misalkan ada orang pawai nggak pakai helm, dan suka semuanya, setuju semua untuk tidak pakai helm, dan tanda tangan pernyataan bahwa kalau kepala saya pecah itu nggak apa-apa, ya misalkan, kan tetap nggak boleh. Karena suka terhadap hal yang membuat celaka itu, membuat ada, menimbulkan ada, istilah fikihnya, itu tetap haram. Kemudian yang ketiga, poin ketiga, negara ini pernah heboh sekali, hingga selevel menteri itu bikin surat edaran hanya karena ada 1-2 orang tidak suka volume suara adzan terlalu keras. Dan itu heboh sekali. Padahal tidak ada orang yang dengar adzan kemudian terus sakit kepala, genteng pecah dan seterusnya, itu tidak ada. Nah, ini bisa heboh sekali, dan horeg lebih lama durasinya, lebih bising, lebih macam-macam, dan bahkan penelitian ilmiahnya sudah sangat banyak, begitu kan? Bahkan aturan kebisingan itu sudah ada dalam beberapa perundang-undangan, hingga tadi disebut perusahaan saja bisa ditutup kalau ambang batasnya di atas 85 desibel dan seterusnya. Ada banyak aturan-aturan seperti itu, tetapi kok ini tidak diatur. Jadi di sini ada ketimpangan norma hukum kita. Ini perlu nah ini mohon maaf karena kita sekarang di lembaga legislatif yang memang harusnya membuat aturan soal ini. Jadi itu barangkali yang ingin saya tambahkan, semoga menjadi acuan bersama. Setelah ini bisa ketua tim atau monggo siapa teman-teman yang ingin nambahin. Monggo silakan. Pak Khalilin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahabatihi wa man tabi'a sunnatahu wa jama'ata yaumina hadza ila yaumin qiyamah. Yang kami hormati
majelis yang kami hormati, menambahkan bahwa apa yang kami lakukan ini bukanlah hadir dari ruang yang kosong, tetapi ini merespon atau menjawab atau menjembatani atau melanjutkan apa-apa yang disampaikan oleh masyarakat di desa, di kampung, kiai-kiai langgar dan guru-guru madrasah di daerah-daerah di kampung maksudnya, yang beberapa waktu yang lalu ini sebetulnya Sonhor ini terus berubah, mulai dari Son Mini, Panboy sampai Sonhor yang luar biasa, dan ini semuanya menjadi keluh kesah dari masyarakat kita. Akhirnya MUI melakukan langkah-langkah, baik itu melakukan mulai dari proses riset dan sebagainya. Kita tahu bahwa di Jember ini bukan hanya semata-mata tanggapan ya. Sonhor itu ada bukan hanya tanggapan, tapi maksudnya ada, kalau yang diviralkan oleh pemilik Son itu seakan-akan ada kegiatan orang yang mengundang lalu ada kegiatan Sonhor. Ini tidak. Selain itu, ini pemilik Son ini sudah beberapa kali melakukan konser bersama-sama, dan itu melampaui batas waktu yang semestinya. Mulai dari kegiatan di Balung, kemudian di Gumuk Mas, kemudian di Jenggawah, beberapa kali di Jenggawah. Itu semua yang dilakukan bukan hanya soal ambang batas, tetapi kalau tadi Kiai bilang ini ada ancaman di masa depan, ini betul-betul suatu kegiatan yang bisa jadi ini sudah terorganisir untuk menjadikan generasi kita itu bodoh. Mengapa? Karena anak itu sudah dengan mudah itu menonton tontonan yang tak sepantasnya ditonton. Karena itu tidak ada seleksi di kegiatan itu, apakah ini ramah anak atau tidak. Jadi ini menjadi persoalan tersendiri, bagaimana anak itu tumbuh kembang dari apa yang didengar, dilihat, dan yang dilakukan di lingkungan. Dan di Sonhor itu sudah mempertontonkan sesuatu yang semestinya merasa malu, sudah tidak malu. Karena goyang-goyang yang disampaikan oleh data di lapangan itu sudah goyang-goyang yang erotis gitu. Yang kedua, kegiatan hor yang dilaksanakan bersama-sama sesama pemilik Son itu bukan hanya sehari 2 hari, tapi itu bisa 3 malam. Dan 3 malam itu konsekuensinya orang yang berada di area atau radius terdekat itu tidak bisa menolak terhadap kegiatan itu. Kalau seandainya itu menolak, maka ada intimidasi. Jangan dikira yang menolak dan yang tidak setuju itu lahir dari golongan minoritas, tidak. Tetapi justru banyak sekali golongan masyarakat awam yang kami suarakan ini, itu banyak sekali yang tidak setuju dengan itu. Terutama lansia, ibu hamil, anak-anak, orang tua dari anak-anak yang merasa ini tidak ramah bagi mereka. Tetapi kalau seandainya itu menyuarakan, ini menjadi seakan-akan itu suara minoritas. Tidak, sama sekali tidak. Apa yang disampaikan oleh pemilik Son itu tidak sama dengan realitas di lapangan, yang sebetulnya banyak masyarakat itu lebih banyak yang tidak setuju dengan kegiatan ini gitu. Oleh sebab itu ini kita jangan terkecoh dengan segelintir orang yang membuat opini yang tidak sebenarnya gitu. Kemudian ini menjadi keluhan guru ngaji. Kalau seandainya sudah ada kegiatan Sonhor, maka yang namanya TPQ itu sudah tidak bisa ada kegiatan belajar mengajar. Yang namanya madrasah diniyah tidak bisa dilakukan. Kemudian habis maghrib guru musola itu juga tidak bisa ada pengajian kepada santri-santrinya, tidak bisa. Mengapa? Karena begitu terganggu dengan kegiatan itu. Oleh sebab itu kegiatan seperti ini harus segera direspon. Sebetulnya di Jember itu sudah ada surat edaran bupati untuk membatasi terhadap kegiatan ini. Tahun lalu kami mendesak betul bupati supaya mengeluarkan surat edaran. Mengapa? Untuk merespon sebetulnya kegiatan karnaval yang begitu banyak dan masif pada waktu itu, yang
jalan itu lari, menghindar dari kegiatan itu. Mengapa? Karena tidak kuat dengan suara son yang itu. Bahkan tetangga kami itu yang sakit harus dilarikan ke rumah sakit pada waktu itu, yang satunya sampai meninggal. Bisa dicek di lapangan, mungkin Ustaz Rolil juga tahu. Nah, ini kalau dibiarkan sebagaimana saat ini, itu bisa terus-menerus akan menjadikan generasi kita itu generasi yang bodoh. Oleh sebab itu solusinya SE yang kemarin itu bisa diperkuat. Misalkan apakah melalui Perpu, peraturan bupati atau instruksi bupati, untuk memastikan bahwa OPD dan bawahan-bawahan sampai ke desa mungkin suatu ketika perlu hearing ya, melibatkan para stakeholder yang bisa mengintervensi ke pemerintah desa supaya kegiatan ini sungguh-sungguh dibatasi agar keluhan-keluhan guru ngaji, masyarakat dan sebagainya itu betul-betul bisa direspon dan dijawab sebagaimana yang mereka harapkan begitu. Nah, kalau tidak, ini mungkin supaya pidananya juga ada. Tadi kan yang dikeluhkan oleh Pak Ustaz Rolil itu bagaimana sanksinya. Sebetulnya tidak mesti ada sanksi. Maksudnya SE yang dulu itu relatif efektif kalau seandainya dikuatkan. Apalagi kalau seandainya dari SE ini bisa dimasukkan dalam salah satu klausul dalam perda, misalkan sebagaimana di Kabupaten Malang dimasukkan dalam perda ketertiban umum kalau tidak keliru, sehingga kalau di situ masuk pasal larangan bisa jadi cantolan sanksinya itu ada. Sanksinya bisa dalam bentuk pidana, bisa dalam bentuk denda dan sebagainya. Mungkin dari sini bisa menjawab juga, menjadikan para pengusaha bisa melek terhadap lingkungan yang sebetulnya dia harus patuh terhadap peraturan perundangan dan ramah kepada lingkungan. Mungkin itu. Terima kasih. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Masih ada? Terima kasih. Sedikit saya akan menambahkan terkait tadi ya, selaku ketua tim kajian Sonhorek. Karena di MUI Jember itu kurang lebih 1 bulan kami mengadakan terjun ke lapangan untuk melihat langsung, mengukur langsung, dan mendengarkan langsung apa-apa yang kemudian menjadi keluhan dari masyarakat. Poin kami ketika di lapangan itu menitik beratkan kepada satu kalangan yang rentan. Kalau kita ngomong normal, sebagai halnya ukuran daripada pakar tadi, 85 desibel itu adalah ukuran orang normal. Tapi ketika kita di lapangan, kita ukurannya itu adalah kalangan rentan. Tadi sudah dibahas oleh Ustadz Kholili, siapa itu orang rentan, anak-anak kecil, perempuan yang hamil, dan orang tua. Dan nyatanya di lapangan itu dampak yang kemudian dirasa secara langsung itu adalah kalangan rentan ini. Dan ketika kami menemukan di lapangan, itu nyatanya anak-anak kecil itu dengan digendong orang tuanya, yang orang tuanya ini normal, yang orang tuanya itu karena hanya sekedar untuk hiburan, mereka tidak mengindahkan dampak yang kemudian didapatkan oleh anak-anak kecil ini. Dan sekali lagi, ketika ditanya apakah kemudian orang-orang normal itu kemudian ketika anak kecilnya merasa dan lain sebagainya, ya pada akhirnya mereka menyadari hal itu memang membahayakan. Tapi karena ini tadi sebuah hiburan yang kemudian dikira bagi masyarakat itu adalah hal-hal yang kemudian bisa merasa hiburan sekejap, tapi nyatanya tidak mengindahkan kalangan rentan yang harusnya juga mereka pikirkan. Ini yang kemudian kita seriusi ketika di lapangan, kita menitik beratkan kepada pihak-pihak yang rentan yang mereka tidak bisa menyuarakan. Anak kecil nggak bisa menyuarakan, orang tua apalagi, ibu hamil bisa jadi mengungsi. Sehingga ini yang poin yang kemudian kita ingin ingin menekankan bahwasanya kalau kita orang normal, okelah kita bisa berdebat. Tapi kalau mereka orang-orang rentan, kapan mereka bisa menyuarakan kalau tidak orang normal yang menyuarakan? Itu yang kemudian kita temukan ketika tim ini terjun di lapangan. Itu kiranya dari saya kembalikan lagi kepada Ketua Sidang. Oke.
Oke, terima kasih. Masih ada tambahan lagi, monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Yang terhormat pimpinan DPRD Komisi A dan DPR yang lain, para kiai, para teman-teman wartawan yang ada pada siang hari ini. Mohon izin Bapak, saya posisinya sebagai sekretaris tim kajian horor Jember. Kalau yang sebelumnya tadi, Mas Lutfi itu adalah ketua timnya. Kalau saya sekretaris timnya, nama saya adalah Faiz Kurnia. Oke. Yang pertama yang ingin kami menambahkan dari Pak Ketua Tim tadi itu, bahwa Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Jember itu menghendaki, amanah dari Kiai itu menghendaki, tolong data itu jangan jari ini. Itu yang pertama. Jari ini itu katanya Pak. Terus yang kedua, tolong data itu tidak hanya berbasis media digital. Karena di luar sana ada gugatan, oh itu orangnya tidak pernah lihat langsung, orangnya tidak pernah terjun langsung, itu yang hanya melihat di media sosial aja, di Facebook, di Instagram, dan lain sebagainya. Oleh sebab itu berangkat dari sini ketika kami diamani untuk mencari data Pak, kami hidup di dua dunia Pak, dunia nyata dan dunia maya Pak. Di dunia maya kami sudah men-setting device kami untuk secara algoritma bisa mengikuti YouTuber jalanan dan semua yang berkaitan dengan sound horor. Itu di dunia mayanya Pak. Jadi algoritma kita, HP kita, YouTube kita dan sebagainya bisa kita setting. Sehingga mungkin beberapa teman wartawan di sini juga, sebenarnya saya juga ikut kenal secara dunia maya. Tapi walaupun baru kali ini kami bertatap muka dengan panjenengan semuanya. Tapi di MUI tadi itu kita tidak ingin menghilangkan ilmu pengetahuan dan teknologi. Maka di dunia maya kita mengikuti pergerakan itu. Sehingga pada pergerakan yang terakhir Nuwun Sewu, di Jenggawah yang kemarin yang terakhir, tingkat kemaksiatannya tidak bisa ditolerir. Dan alhamdulillah para kiai-kiai itu mengamanahkan kepada yang muda-muda. Yang maksiat yang muda-muda aja. Karena kan ini forum maksiat gitu ya. Nuwun Sewu, datang langsung itu berkonsekuensi kepada kita untuk istighfar terus Pak. Astagfirullahaladzim, kok ketok ini? Astagfirullahaladzim, kok kelihatan ini? Kita mau ada istighfar bagaimana? Data itu kelihatan langsung. Oleh sebab itu ya alhamdulillah para kiai itu mengamanahkan kepada yang muda-muda. Andai kan ini yang tua-tua yang datang Nuwun Sewu, gak pantas, gak elok, dilihat itu gak elok. Sehingga di dunia maya kita mengikuti, dan yang terakhir di Jenggawah kemarin Bapak, pada tanggal 16-17, itu nyata-nyata tidak elok dilihat oleh semua kalangan bawah, bahkan jauh dari akhlak moral orang-orang Jember. Bahkan di situ kami pantau ada anak-anak kecil yang melihat langsung di situ, tidak ada filter sama sekali. Nah itu di dunia maya kita gampang untuk mencari itu karena sekarang banyak YouTuber jalanan, banyak TikToker, banyak YouTuber. Selalu kita pantau algoritma kita setting untuk mengetahui pergerakan bagaimana sebenarnya pelaksanaan fatwa MUI Jawa Timur itu, dan mungkin himbauan dari Polda Jawa Timur itu kita pantau terus di lapangan. Terus yang kemudian yang kedua, kita melakukan sekali lagi penelitian di dunia nyata sebagaimana yang disampaikan oleh Bapak Kiai tadi, Kiai Ketua, bahwa saya bersama tim termasuk ketua itu datang langsung ke tempat pelaksanaan sound horror. Ya tadi itu untungnya yang disuruh terjun ke lapangan itu yang muda-muda. Andai kan yang tua-tua itu dipantes oponda gitu. Minimal getarannya itu Pak. Kalau yang muda-muda kan jantungnya masih relatif stabil. Kalau kita ngutus kiai-kiai yang tua-tua ke lapangan ini khawatir, wah pulang rumah sakit jelas. Khawatirnya seperti itu. Untung yang muda-muda. Kita datang di beberapa tempat Pak, kami sampaikan pada jenengan langsung. Yang pertama, fakta lapangan yang kita temukan secara observasi di lapangan itu memang tingkat kebisingannya, tekanan powernya itu memang sesuai dengan alat yang kita beli. Alhamdulillah MUI juga memfasilitasi tidak hanya data lapangan, tidak hanya datang ke lapangan, tapi difasilitasi untuk beli sound meter dan dibawa ke tempat langsung. Saat
itu yang kami datangi kebetulan nuwun sewu itu berada di depan masjid, pas di gerbang masjid. Di samping masjid itu ada madrasah. Ini, waduh, ini sudah tidak rasional ini. Sudah tidak ada etika, Pak, tidak ada moral. Nuwun sewu, bahkan menggerus nilai-nilai akhlak Muslim tradisional yang dalam tanda kutip mungkin teman-teman Madura yang kuat ngajinya, kuat sopan santunnya. Ini malah merusak moral itu karena apa? Posisi Sonhorok itu berada di depan gerbang masjid pas dengan masjid cuma 5 meter. Kalau kencing ke masjid, ya, tapi membuat kemaksiatan terhadap masjid itu, naudzubillah min dzalik. Bahkan masjid itu gandeng dengan madrasah, ya otomatis madrasah itu juga tidak berfungsi, libur. Kacanya Pak, kacanya dikasih lakban semuanya. Karena untuk mengantisipasi bahwa itu pasti kemungkinannya katak itu kemudian pecah. Nah, ketika kita datang ke sana, apa yang kita temukan? Yang pertama itu, jadi tingkat kebisingannya sudah di luar ambang batas kesehatan yang disarankan oleh WHO tadi. Itu yang pertama. Terus yang kedua, kita temukan bahwa minuman keras tidak bisa dihindarkan dari hal-hal seperti itu. Coba dibayangkan minuman keras dalam kondisi mendem, mabuk ada depan masjid, Pak. Ini kalau kita rasanya kok juga terima, tapi kan saya kan harus sebagai pencari data tadi itu kan ya harus mengikuti apa yang terjadi di lapangan. Dan dalam hati kita itu gak terima rasanya, kok iso mendem dengan masjid dalam keadaan mabuk dan sebagainya ke posisi depan masjid. Saat itu posisi depan masjid, walaupun tempat mungkin berbeda-beda. Terus kemudian yang kedua, yang ketiga yang kami temukan itu adalah di sana kita temukan di beberapa titik, termasuk titik yang kami datangi itu terjadi kerusuhan. Karena sudah non sewu, sudah mabuk, tidak terkontrol, Pak. Mabuk, tidak terkontrol, lampunya kelap-kelip, soundnya jedak-jeduk, Pak. Itu gesekan, terus kemudian tawuran. Dan kami menyaksikan sendiri terjadi tawuran sehingga oleh pihak keamanan dihentikan semua. Karena sudah tidak kondusif, harus dihentikan. Jadi hasil dari kajian kita sudah punya file, Pak. Kita sudah punya file kajian bahwa temuan-temuan di lapangan yang kita datangi itu sudah menunjukkan fakta-fakta yang seperti itu. Yang terakhir tadi itu terjadi kerusuhan di sana, Pak. Kerusuhan itu kemudian sampai oleh pihak keamanan dihentikan. Dan sekali lagi posisi itu di depan masjid dan depan madrasah. Kondisi mabuk, kemudian kerusuhan. Kemudian campur laki-laki perempuan sudah ada. Saya udah kelihatan. Kadang-kadang itu yang perempuan malah digendong, Pak. Wah, semangat gendong. Ini adalah kan istighfar terus ya. Astagfirullahaladzim, astagfirullah. Tapi yang bagaimana? Yang untuk tadi itu yang disuruh keluar itu ada teman-teman tim kajian MUI yang muda-muda. Andai kan yang tua-tua, aduh, malah kasihan banget. Ya istighfar terus. Alhamdulillah kita ada kesempatan zikir. Dur, astagfirullahaladzim, Itu yang jauh aja getar, Pak. Apalagi yang digendong tadi itu. Getar apa anda saya tidak tahu. Alhamdulillah mendadak lainnya seperti itulah. Kita tidak bisa bayangkan, ini kalau diterus-teruskan, yang rusak itu bukan hanya kesehatan aja, moral pun kita juga akan rusak. Oleh sebab itu, kajian tim lapangan itu menunjukkan hal seperti itu. Fakta itu di lapangan tidak bisa kita pungkiri, apa yang kita dalami di dunia maya, itu ternyata sama dengan apa yang terjadi di dunia nyata. Terus kemudian yang terakhir bahwa kita di tim kajian juga melakukan wawancara Bapak, kurang lebih di beberapa titik, mungkin hampir 15 kecamatan ya Pak Lutfi ya. Kita menyebar tim juga hampir dari kurang lebih 100 responden. 100 responden yang kita sebar secara acak itu dengan pertanyaan secara acak. Itu kira-kira yang menikmati Sonhora itu tidak lebih dari 10%. Jadi 90% itu mengatakan bahwa dia merasakan kerugian dan memang tidak berani speak up secara langsung. Tapi kalau kita datangi secara personal, kita tanyakan secara acak di di Tanggul, di Semboro, kemudian ada di Kalisat, kemudian ada yang di mana itu di Jegawa. Bahkan Jegawa tadi sudah ada intimidasi yang sempat viral di media sosial itu. Kemudian ada yang di Silo dan sebagainya. Kita sebar semua Pak. Kira-kira kurang lebih ada 100 responden. Itu kira-kira yang sepakat itu, yang mungkin tidak merasakan kerugian, itu angkanya tidak lebih dari 10%. Yang 90% itu merasakan dampak kerugian yang dilaksanakan oleh Sonhora. Kenapa tidak berani speak up? Ya tadi itu, konsekuensi dari speak up itu kadang
kadang ya dibully, kadang diintimidasi, kadang ini dan sebagainya, persekusi dan lain sebagainya. Maka kita melakukan penelitian secara mendalam, observasi secara mendalam. Ternyata data yang kita temukan, kalau kemudian ada kata-kata yang tidak senang kan cuma segelintir orang aja, ternyata enggak. Dari 100 responden itu kira-kira 90% mengatakan dia merasakan ada kerugian, cuma memang tidak berani speak up. Itu yang katanya Pak Ketua tadi, ini orang yang normal, belum orang yang sakit, orang yang lansia, belum lagi anak-anak yang tidak bisa ngomong. Oleh sebab itu kita dalami terus, bahkan kemarin dapat dari amanah dari Kiai itu, tolong kajiannya dilanjutkan karena ini ada informasi sampai menyebabkan kematian. Karena tadi tikus itu ketika diobservasi pada kekuatan tertentu meninggal, Pak. Nah ini kita searching di dunia maya, ternyata ada beberapa info bahwa dia itu mengalami dalam tanda kutip sampai pada tahap kematian. Ini ada info lagi yang masuk kepada kita, ada bayi yang kemungkinan itu meninggal gara-gara dibawa oleh ibunya mengikuti sound horeg, tapi ini masih info yang masuk, belum kita datangi di lapangan. Tapi ini akan kita tindak lanjuti. Andai kan data ini benar-benar terjadi, berarti ini sudah kerusakan yang luar biasa, karena tingkat kematian itu sudah tidak bisa kita alihkan lagi menjadi fakta data dan fakta di lapangan. Oleh sebab itu, para Bapak Ibu yang terhormat, bahwa sekali lagi menekankan Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Jember yang menjadi konsideran di Fatwa MUI Jawa Timur itu sudah berdasarkan penelitian di dua dunia tadi itu, dunia maya dan dunia nyata, kira-kira seperti itu. Mohon maaf sebelumnya. Wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Saya kira apa yang disampaikan oleh para kiai, para ustadz dari MUI ini sudah sangat jelas. Tinggal nanti kami akan menindaklanjuti dengan Prokopimda kira-kira bagaimana solusi dari persoalan ini. Tentunya solusi itu tetap tidak akan merugikan pihak lain. Artinya kita mencari jalan tengah. Seperti tadi misalkan adanya pembatasan. Soalnya monggo silahkan, hiburannya monggo, mungkin disilahkan tidak apa-apa. Tapi mungkin yang tadi itu Ustaz, ilatul hukminya itu mungkin nanti yang kita buang, mungkin seperti itu. Saya kira itu dulu dari kami. Monggo saya minta pendapat dari teman-teman Komisi A, Kiai Hafti.